Cara pinjam uang di bank, apakah sesulit yang kita bayangkan untuk kita bisa meminjam uang di bank sebagai kalangan masyarakat biasa ini? Apakah berbelit-belit ataukah cukup mudah untuk kita bisa pinjam uang di bank? Gimana caranya? Apa saja langkahnya? Kemudian apa saja yang kita persiapkan sebelum kita pinjam uang di bank? Simak terus penjelasan saya. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di kesempatan nonton video kali ini menemukan jawaban ya atas berbagai pertanyaan ataupun kegelisahan teman-teman tentang bagaimana sih cara pinjam uang di bank. Nah, cara pinjam uang di bank yang akan saya bahas kali ini bersifat universal, semua bank bisa. Berikut pula dengan koperasi simpan pinjam ataupun pegadaian. Nah, nanti meliputi semuanya teman-teman. Karena pinjam uang ini dasarnya sama teman-teman. Tidak ada yang harus kita bedakan untuk syarat-syaratnya. Intinya sama saja. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah bagaimana cara teman-teman ini disetujui atau tidak untuk meminjam uang di bank. Nah teman-teman, sebelum teman-teman ini melangkah pergi ke bank, sebaiknya teman-teman tanya dalam diri sendiri, dalam hati teman-teman, aku butuh uang untuk apa? Aku mau pinjam uang di bank itu untuk apa? Jangan sampai salah kaprah. Uang yang teman-teman pinjam di bank ini kan nanti teman-teman harus mencicil tiap bulan. Cicilannya ada, bunganya ada, kita harus mengembalikan pokoknya juga ada, dan itu menggulung setiap bulan. Jika teman-teman menunggak itu bunganya sangat-sangat tinggi sekali, kalkulasi atau akumulasinya teman-teman. Sehingga di awal video ini, sebelum teman-teman melangkah untuk pinjam uang di bank, alangkah lebih baiknya jika teman-teman ini bertanya kepada diri sendiri, pinjam uang di bank ini untuk apa? Untuk konsumtif kah? Ataukah untuk modal kerja ataukah modal usaha? Akan saya bedah ya teman-teman ya. Kenapa saya membahas demikian di awal? Dikarenakan jangan sampai teman-teman pinjam uang di bank untuk makan. Itu salah kaprah. Kenapa? Karena pinjam uang di bank untuk makan, nanti teman-teman mengembalikan angsuran tiap bulannya bagaimana caranya? Berbeda halnya jika teman-teman ini pinjam uang di bank tapi untuk modal kerja ataupun modal usaha. Nah, nanti kan ada keuntungan dan juga istilahnya uang pokoknya ya teman-teman ya. Uang pokok utama dari bank ada keuntungannya. Nah, keuntungan ini mungkin teman-teman bisa putarkan kembali menjadi angsuran tiap bulannya. Sehingga teman-teman tetap memegang pinjaman uang di bank utuh, kemudian ada pengembalian dari pokok dan bunganya ini dari hasil keuntungan usaha teman-teman, sehingga tidak begitu rugi banget lah ketika teman-teman ini pinjam uang di bank untuk modal kerja ataupun modal usaha. Kenapa saya tekankan demikian di awal? Dikarenakan banyak sekali yang teman-teman ini salah kaprah sehingga menyebabkan pinjamannya ini macet. Oke. Pinjaman macet yang mengakibatkan apa? Satu, rumah bisa disita, motor bisa disita, kemudian mobil bisa disita, dan lain sebagainya. Jika tujuan teman-teman untuk meminjam uang di bank itu untuk konsumtif, artinya untuk makan sehari-hari ya. Berbeda halnya nih jika teman-teman konsumtif tapi ada penghasilan lain. Misalkan saja apa? Misalkan saja teman-teman sebagai karyawan swasta, karyawan negeri, karyawan BUMN, BUMD dan lain sebagainya. Itu bisa lah teman-teman pinjam, artinya menyekolahkan SK ya teman-teman ya. Kemudian nanti diangsurnya dipotong gaji tiap bulan. Nah, uang pinjaman dari bank itu untuk konsumtif, misalkan untuk renovasi rumah kah, untuk biaya pendidikan anak kah, itu bisa. Tapi saya sarankan pada teman-teman, jika teman-teman sangat kepepet banget nih minjam uang di bank, dipikirin baik-baik sebelum teman-teman menyesal tidak bisa mengembalikan angsurannya. Nah,
Sebagai catatan dan dasar untuk teman-teman bisa meminjam uang di bank, itu sebaiknya dibandingkan atau diusahakan itu teman-teman compare dahulu dengan pendapatan tiap bulan. Jangan sampai misalkan gaji saya 5 juta, angsuran saya 7 juta, minus 2 juta. Dari mana angsurnya, nggak bisa kan? Kemudian contoh lagi, hasil usaha bersih saya tiap bulan 3 juta rupiah, angsuran saya tiap bulan 3.500.000 rupiah. Nah, masih nombok kan dari hasil usaha, maka dihindari. Jangan sampai teman-teman pinjam uang di bank tetapi tidak disesuaikan dengan kemampuan bayar yang teman-teman sanggupi tiap bulan, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Nggak mau dong teman-teman rumahnya didatangin pihak bank, pasti tetangga kanan kiri tanya, kenapa itu, kenapa Pak itu, kenapa Bu itu. Nah, nanti petugas bank itu biasanya akan membeberkan jika teman-teman ini tidak mempunyai itikat baik untuk mengangsur. Biasanya petugas bank, ini ada pinjaman di saya, ini ada pinjaman di kantor saya. Jangan sampai hal tersebut terjadi sehingga menyebabkan reputasi teman-teman di kalangan masyarakat itu jelek. Nah, sehingga kemampuan bayar teman-teman ini harus disesuaikan nih. Waktu teman-teman meminjam uang di bank, dipikirin dari awal, jangan sampai menyesal karena nggak bisa ngangsur. Itu tadi untuk step awal. Step yang kedua adalah teman-teman wajib melampirkan beberapa persyaratan yang teman-teman butuhkan atau bank butuhkan untuk bisa dicairkan proses pencairan pinjaman atau kreditnya. Nah, biasanya apa saja hal-hal yang mendasari bank untuk bisa mencairkan pinjaman uang teman-teman di bank mereka atau koperasi mereka atau pegadaian mereka? Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan ini bisa dari gaji ataupun hasil usaha. Yang kedua adalah identitas. Identitas ini meliputi apa? Meliputi KTP, meliputi KK, kalau ada pasangan KTP pasangan, buku nikah. Kalau belum menikah boleh nggak sih pinjam di bank? Boleh. Nanti ada surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau balai desa setempat. Kemudian legalitas selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman pegawai akan diminta rekomendasi atasan. Kalau misalkan teman-teman pekerja swasta juga sama, rekomendasi atasan dan slip gaji biasanya. Kemudian kalau teman-teman ini berbadan usaha atau punya CV, punya VT dan lain sebagainya, nanti akan diminta SIUP ataupun TDP ataupun surat keterangan usaha untuk mikro ya. Yang mikro itu biasanya surat keterangan usaha. Itu semuanya akan diminta bank sebagai salah satu dasar berkas yang bisa mereka proses cairkan lewat validasi berkas-berkas yang sudah teman-teman kumpulkan. Nah, setelah itu nanti teman-teman pergi ke bank, silakan konsultasikan ke petugas bank, baiknya ngambil berapa disesuaikan dengan kemampuan bayar teman-teman yang sudah saya bahas tadi depan. Kemudian apakah butuh jaminan atau tidak, karena banyak juga bank yang tidak membutuhkan jaminan untuk bisa mencairkan pinjamannya. Ada juga bank yang membutuhkan jaminan sebagai legalitas bahwa teman-teman ini diikat lewat jaminan itu untuk bisa dicairkan pinjamannya di bank. Kemudian apalagi hal-hal yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman dari awal sebaiknya ditanyakan tentang prosedur pencairannya. Apakah misalkan pencairannya biaya-biayanya apa saja, kemudian potongannya banyak apa enggak, kemudian kewajiban bank sebagai penyalur dan kewajiban teman-teman sebagai penerima pinjaman apa saja, klausul-klausul pasal-pasalnya apa saja. Kalau dilunasin dipercepat apakah ada penaltinya atau tidak, penaltinya berapa persen, hal-hal yang tidak begitu rumit seperti itu sebaiknya teman-teman tanyakan di awal oleh petugas bank sebelum teman-teman menerima pencairan pinjaman di bank. Berlaku untuk Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA, apalagi ya bank yang lain, Bank CIMB Niaga, kemudian bank-bank online juga bisa, Pegadaian juga bisa, KPR, BPR juga bisa. Nah,
Itu harus teman-teman tanyakan dan detail di awal, sehingga teman-teman nanti waktu sudah penandatanganan perjanjian kredit tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang baru ditanyakan. Jangan sampai teman-teman pinjam uang di bank, sudah tanda tangan baru tanya, itu salah. Sebaiknya teman-teman waktu pinjam uang di bank manapun, itu teman-teman baca dulu klausulnya, pasal-pasalnya ya. Kemudian baru teman-teman teken atau tanda tangan perjanjian kreditnya. Setelah itu, apa yang harus teman-teman lakukan jika sudah tanda tangan atau teken? Minta salinan perjanjian kredit atau SPK-nya. Sehingga teman-teman ini memiliki bukti otentik jika sewaktu-waktu teman-teman butuhkan ataupun terjadi sesuatu, misalkan gugatan, jangan sampai amit-amit ya, teman-teman punya salinannya. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang harus teman-teman perhatikan, baik itu besar ataupun kecil, sebelum teman-teman mengajukan pinjaman uang di bank. Nah, cara pinjam uang di bank itu tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin belum jelas tentang bagaimana prosedurnya, bisa simak video saya, ulang video saya, atau bisa tinggalkan komen di kolom komentar, akan saya balas ataupun saya buatkan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.